Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman wirausaha, sahabat UMKM, dimanapun Anda berada. Kali ini, kami dari channel YouTube P3D, Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, akan membagikan beberapa tips dalam menjalankan usaha atau UMKM di tengah pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung dari bulan April sampai hari ini, belum selesai. Sehingga saya berkesempatan untuk membagikan tips-tips ini kepada teman-teman wirausaha semuanya. Apa saja tips-tipsnya? Yang pertama adalah sesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen. Atau pastikan produk dari Bapak Ibu semuanya adalah produk yang berkualitas. Produk yang berkualitas adalah produk yang sesuai dengan harapan dari konsumen. Contoh, hari ini Bapak Ibu menjalankan usaha bidang busana atau jualan baju lah, katakanlah seperti itu. Di tengah pandemi ini hampir semua penjualan baju itu menurun Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu harus berpikir ulang bagaimana menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Hari ini kita membutuhkan hand sanitizer, membutuhkan masker, membutuhkan makanan herbal atau mungkin yang lain sebagainya. Sehingga sangat dimungkinkan bagi Bapak Ibu sekalian untuk merubah jualannya Ibu menjadi jualan yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Itu adalah tips yang pertama. Tips yang keduanya adalah lakukan personal branding atau lakukan branding bagi usaha atau jualan Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Dengan Bapak Ibu melakukan branding, orang-orang di luar sana akan mengetahui apa yang menjadi penjualan atau jualan dari Bapak Ibu semuanya. Yang hari ini jualan mungkin bir peletok atau nasi kebuli, ayam geprek dan sebagainya, ayam goreng dan sebagainya, itu bisa dengan branding. Atau Bapak Ibu jualan buku, Bapak Ibu bisa lakukan dengan branding. Kenapa kita perlu melakukan branding? Karena dengan kita melakukan branding, orang-orang di luar sana itu akan mengetahui bahwa Ibu jualan produk tersebut. Sehingga ketika saya sedang membutuhkan produknya Bapak Ibu sekalian, maka saya akan berpikir untuk membeli di Bapak Ibu sekalian. Sehingga hal yang kedua yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah lakukan personal branding atau branding dari produknya Bapak Ibu semuanya, agar orang di luar sana itu terpikir ketika akan membeli produk ya beli di produknya Bapak Ibu. Itu tips yang keduanya. Contohnya bagaimana sih melakukan branding? Misalkan saya hari ini jualan masker. Berarti saya akan mengupload mungkin di media sosial atau di Instagram jualan saya setiap hari. Saya akan melakukan upload foto-foto masker yang saya punya, koleksi-koleksi yang saya punya di media sosial, dan mungkin saya akan melakukan tagging kepada teman-teman yang lain yang menjadi follower saya untuk mereka mengetahui bahwa kita sedang menjual masker Bapak Ibu. Ataupun mungkin bisa kita bikin YouTube atau dan sebagainya, sehingga ini akan menguatkan personal branding kita. Yang ketiga adalah lakukan pemasaran online, di mana hari ini kita tahu kita memasuki revolusi industri 4.0, yang nggak masuk online akan ketinggalan Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa jualan di WA, di Facebook, di Instagram, atau marketplace, sehingga penjualan Ibu atau Bapak sekalian akan semakin banyak. Yang keempat adalah kita harus melakukan pelayanan terbaik untuk pelanggan kita. Di mana hari ini bisnis yang tidak memperdulikan konsumen atau tidak memberikan pelayanan terbaik buat konsumen, dia akan ditinggalkan Bapak Ibu. Jadi sangat baik agar kita melakukan pelayanan terbaik buat konsumen. Contohnya adalah ketika kita berjualan online, ya misalkan seperti itu. Kita harus ketika ada pemesan yang datang, kita harus segera atau secepat mungkin melakukan packaging, melakukan pengiriman ke pelanggan tersebut.
biar pelanggan itu terpuaskan dengan produk kita dan nanti akan melakukan repeat order kembali atau pembelian kembali ke bisnis kita. Ataupun mungkin dengan memberikan reward atau hadiah-hadiah atau bonus-bonus bagi pelanggan kita. Ini adalah salah satu bentuk pelayanan terbaik bagi kita. Ataupun mungkin kalau ada pelanggan yang membeli produk kita dengan WA, maka kita harus cepat dalam meresponnya. Jangan sampai baru sehari baru kita balas pembelian tersebut. Otomatis pelanggan tersebut akan merasa disia-siakan oleh kita seorang penjual. Dan akhirnya tidak ada closing atau penjualan untuk bisnis kita. Dan yang kelima, tipsnya adalah Bapak Ibu harus melakukan namanya Kaizen Bapak Ibu. Kaizen adalah continuous improvement atau perbaikan terus-menerus. Jadi Bapak Ibu harus selalu melakukan perbaikan-perbaikan bagi produknya Bapak Ibu semuanya. Entah itu di bagian marketingnya, di bagian produksinya, atau di bagian inputnya, mungkin di bagian bagaimana bahan bakunya Bapak Ibu bisa perbaiki. Jadi dengan melakukan perbaikan ini hampir seluruhnya dapat kita lakukan perbaikan. Dan Bapak Ibu perlu ingat bahwa Kaizen adalah kunci keberhasilan dari perusahaan-perusahaan di Jepang. Jadi saya sangat menganjurkan Bapak Ibu untuk terus melakukan Kaizen. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui tentang Kaizen lebih lanjut atau tips-tips yang lain yang akan menunjang bisnisnya Bapak Ibu sekalian, saya sangat menyarankan untuk datang ke kantor kami di Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Dan itu adalah 5 tips ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah sesuaikan produk Anda dengan kebutuhan konsumen, atau pastikan berarti Bapak Ibu harus mempunyai produk yang berkualitas atau sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan. Yang keduanya adalah Bapak Ibu harus melakukan branding atau personal branding. Menguatkan branding sehingga orang-orang di luar sana itu akan semakin tahu apa sih yang Bapak Ibu jual, sehingga mereka ketika mau membeli ya belinya ke Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah lakukan pemasaran online, di mana hari ini kita tahu kita memasuki revolusi industri 4.0 yang nggak masuk online akan ketinggalan Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa jualan di WA, di Facebook, di Instagram, atau marketplace, sehingga penjualan ibu atau bapak sekalian akan semakin banyak. Yang keempat adalah berikan pelayanan terbaik buat konsumen kita. Pastikan konsumen kita akan menjadi raja yang diservis, yang dilayani dengan pelayanan yang terbaik sehingga mereka terpuaskan. Dan yang kelima adalah lakukan Kaizen atau perbaikan terus-menerus. Mungkin itu saja tips dari kami. Untuk lebih jelasnya silahkan datang saja ke kantor kami di Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah. Kami akan berbagi tips bagaimana agar bisnisnya Bapak Ibu terus naik kelas, terus scale up, terus berkembang, terus sustainable. Sehingga Bapak Ibu akan menjadi usahawan-usahawan atau wirausaha atau UMKM yang berhasil, yang memiliki omset yang bagus, profit yang tinggi, yang tentunya nanti Bapak Ibu akan menjadi orang-orang kaya baru di Indonesia. Itu saja penjelasan dari kami. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.